Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Konobi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut. Colette tampak bermain-main dengan sebuah patung seni, kemudian ditegur oleh Usami dan Uchimaki karena menghalangi mereka yang sedang sibuk. Lalu Uchimaki akan pergi ke toko alat lukis untuk membeli peralatan. Usami pun ikut bersamanya, sedangkan Colette stay di klub tersebut. Colette lalu dengan iseng mewarnai patung seni tersebut, sampai akhirnya dia menyadari kalau sudah kebablasan dan menyimpan patung tersebut di sebuah dus. Kemudian Tachibana datang mendatangi klub tersebut yang rupanya kosong, tidak ada siapa-siapa. Penasaran dengan buku yang acak-acakan, dia pun lalu membuka dus tersebut dan membuatnya pingsan 3 leprak. Usami dan Uchimaki kembali ke klub. Setelah berbelanja, mereka berdua pun melihat Tachibana yang pingsan. Dalam keadaan yang riuh itu, Uchimaki pun kepikiran untuk melakukan transfer jigong. Ketua yang datang pun melihatnya juga kaget. Datanglah Colette dan ketua membawanya ke lantai atas. Colette mengakui kalau itu adalah salahnya dia. Masih riuh dengan kepikiran adu jigong, Usami pun lalu memanggil babeh guru untuk menyadarkan Tachibana. Saat mengobrol dengan Usami, ketua menjelaskan kalau Tachibana sedang diadu jigong dengan Uchimaki. Dia pun langsung lari ngabret edan. Sampainya di sana, akhirnya Tachibana pun sadar kembali. Sementara itu, ketua klub akan melakukan ritual dan menyuruh Colette untuk memperagakan kedamaian merpati. Lalu datanglah Tachibana mengabarkan ke mereka kalau besok akan melakukan pengecatan di sebuah kolam renang. Besoknya mereka bertiga membersihkan kolam tersebut. Setelah itu datang ketua klub menjelaskan kalau kolam ini akan dijadikan tempat untuk menggambar. Di sisi lain Tachibana sedang riweuh karena opainya tidak muat dengan pakaian gemesnya. Mereka bertiga pun menggambar di dasar kolam sedangkan ketua rebahan saja. Setelah selesai menggambar, rupanya saat akan dibersihkan, cat yang digunakan adalah cat permanen. Menghindari tanggung jawabnya, ketua pun cabut dari tempat tersebut. Di malam yang poek itu, Usami dihubungi oleh Uchimaki dan menceritakan soal naga Indosiar. Tiba-tiba ibunya memanggil. Besoknya Usami berangkat ke sekolah. Tiba-tiba kedua temannya datang dan berjalan bersamanya. Sementara itu, Kaori meminta Usami untuk menjaga dirinya. Namun Usami tidak mengkhawatirkan karena zodiaknya sedang berada di peringkat atas. Rupanya ada siswa baru yang satu kelas dengan Uchimaki, bernama Imari Maria. Dia pun mengenalkan dirinya dan rupanya duduk bersebelahan dengan Uchimaki. Imari yang mendatanginya menanyakan keadaannya yang begitu tampak muram. Sampai akhirnya guru menegurnya untuk duduk. Saat istirahat, gadis-gadis di sana mendatangi Imari yang tampak kawai. Kemudian di sisi taman, Uchimaki mengobrol dengan Imari. Dia merasa malu dan canggung bertemu dengan banyak orang. Imari pun menceritakan manga kesukaannya dan Uchimaki pun paham tentang cerita di manga tersebut. Rupanya Imari juga suka dengan manga. Imari menyadari kalau Uchimaki sehobi dengannya dari pakaian rompi yang dia gunakan. Sementara itu Usami pergi mencari Uchimaki. Akhirnya dia pun menemukannya sedang berduaan dengan Imari. Usami pun jadi panas hati dan di klub di sana dia asruk-asrukan. Uchimaki lalu datang ke klub dan melihat Usami serta mencoba membujuknya agar tidak diam saja. Mereka berdua pun saling lempar bantal milik ketua klub sampai jebol. Setelah itu Uchimaki menjelaskan kepada Usami kalau Imari adalah teman sehobinya saja. Setelah itu Uchimaki mengajak Usami berjalan dan menemui Imari. Setelah itu Uchimaki mengajak mereka berdua untuk pergi ke sebuah toko manga. Imari sangat excited dengan tempat tersebut. Sampai-sampai Imari menyentilnya karena Usami dan Uchimaki begitu akrab. Dijelaskan oleh Uchimaki kalau mereka berdua tidak memiliki hubungan apa-apa. Sorenya,
mereka bertiga menemui seorang anak kecil yang sedang sedih. Rupanya balon miliknya nyangsang di pohon. Uchimaki berusaha mengambilnya dengan memangku Usami untuk mengambil balon tersebut, namun usahanya gagal. Tetapi akhirnya Imari berusaha untuk mengambil balon tersebut dengan berlari melompat tinggi. Tachibana mengabarkan kepada Uchimaki dan Usami kalau ada lomba melukis beberapa hari lagi. Dia pun memberikan semangat kepada keduanya. Setelah itu mereka berdua kembali ke klub dan Uchimaki mengatakan kalau sekarang giliran Usami untuk mendaftarkan karya miliknya. Sampai akhirnya Usami pun menyindirnya. Lalu tiba-tiba ada siswa lelaki hidung kecombrang menghampiri mereka berdua. Dia tahu Uchimaki karena sebelumnya berhasil menjadi juara kedua pada kontes sebelumnya. Kemudian, dia juga ngahereyan mereka berdua untuk tidak ikut serta dengan karya yang jelek. Usami pun menjadi kesal akibat ucapan siswa tersebut. Singkat waktu mereka berdua akhirnya curhat di hadapan ketua karena ucapan siswa itu dan sama sekali tidak tahu siapa namanya. Dengan semangat 45, Usami berupaya untuk memenangkan menjadi juara 1. Sebagai pembuktian kepada siswa tadi, Uchimaki juga mengakui kalau dia juga ikut kesal karena hal tersebut. Esoknya mereka berdua pun mempersiapkan lomba. Sementara itu Tachibana benar-benar riweh karena lomba tersebut. Di klub itu, Uchimaki baru saja menggambar pakaian gemesnya dulu. Lalu Usami pun membawakan pakaian maid atas permintaan Uchimaki. Hari demi hari pun mereka lewati untuk menyelesaikan lukisan. Sampai akhirnya lukisan buatan Uchimaki berhasil memenangkan lomba tersebut. Sementara itu siswa lelaki hidung kecombrang tidak menemukan karyanya. Rupanya dia kalah kontes dalam lomba tersebut. Singkat waktu, Colette sedang mengisi impian masa depannya. Datanglah Usami. Pada masa lalunya juga dia pernah mengisi impian masa depan, namun salah mengisinya. Kemudian Colette menemui Imari yang sedang ritual Sorodot Gaplok. Setelah itu Colette menjelaskan kalau dia ingin menjadi pahlawan pembela kebetulan sebagai impiannya di masa depan. Di klub seni itu tiap orang sibuk masing-masing. Usami tidak bisa konsentrasi karena patung seni dicoret oleh Colette. Dia memintanya kepada ketua klub untuk membeli patung baru namun tidak ada duit. Tetapi akhirnya ketuanya ingat untuk mencarinya di gudang sebelah. Kemudian Usami dan Uchimaki membuka gudang tersebut. Dengan susah payah, mereka berdua berhasil membuka gudang. Kemudian mereka berdua mencari-cari patung tersebut. Setelah itu ketua mengabarkan kalau dia akan cabut duluan. Saat Usami akan keluar, sayangnya pintu tersebut rusak dan macet. Makin panik, mereka berdua berusaha sekuat tenaga membuka pintu namun gagal. Setelah itu, Colette menghampiri mereka berdua. Uchimaki berusaha ngagorowok agar dapat membantu membuka pintunya. Singkat waktu, malam pun poek, mereka berdua pun akhirnya terjebak di ruangan tersebut. Udara makin dingin, dan Uchimaki melakukan pelukan erat untuk menghangatkan seperti podol ayam kepada Usami. Usami lama-kelamaan makin panik dan riweh. Uchimaki lalu mencoba menenangkan dirinya. Untungnya Uchimaki membawa lampu senter. Sementara itu, Tachibana yang sedang piket jadi siun dan saat melihat cahaya tersebut. Dia kaget dan pingsan 3 leprak begitu saja. Sampai akhirnya Uchimaki menemukan sebuah foto dan menemukan pintu rahasia menuju ke ruangan sebelah. Akhirnya mereka berdua berhasil ke ruangan klub seni. Setelah itu mereka berdua pun cabut dari sekolahan dan kaget karena Tachibana 3 leprak. Esoknya, Usami memberikan patung itu. Rupanya sama-sama sudah dicoret oleh anggota klub sebelumnya. Sementara itu, Uchimaki dan Imari sedang asik ngacoblak berduaan. Dia menemukan sebuah petunjuk harta karun. Pertama-tama, mereka berjalan ke area luar di sebelah WC lelaki. Di bawah, mereka bertiga lalu membaca petunjuk lagi. Berjalan sekitar 7 langkah dari tempat itu, akhirnya menemukan sebuah harta karun terpendam. Lalu Usami pun membuka harta karun tersebut, rupanya berisi buku Bondon.
Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.